Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Iksan Nur Fadli, dan juga ada saya Dastinda Padanendra. Saya Sabda Raul Prima. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu yang berjudul Sistem Monitoring Rumah Kaca Pintar Berbasis IoT menggunakan algoritma cerdas, yaitu algoritma logika fuzzy. Baik, langsung saja. Gak apa, bentar aja nih. Oke, jadi kami di sini menggunakan 2 buah sensor sebagai input, yaitu sensor DHT22 dan juga sensor LDR atau sensor cahaya. Jadi 2 buah sensor itu sebagai input yang akan dimasukkan kepada microcontroller ESP32 dan juga akan menampilkan output, yaitu LCD I2C dan juga LED dan juga kipas. Oke, sekedar informasi bahwa yang merah itu bukan LED atau lampu, tapi itu kipas. Karena keterbatasan sumber daya di WOKWI ini tidak ada kipas, jadi kami mengakalinya dengan lampu. Jadi untuk yang kuning itu baru lampunya. Nah, jadi di dalam rangkaian ini kami menggunakan yang namanya logika fuzzy, ya. Karena Bapak minta di situ, kalau tidak salah saya baca di GCR, itu Bapak minta menggunakan algoritma cerdas. Jadi kami menggunakan logika fuzzy sedikit saja di proyek kami kali ini. Nah, atas. Mana nih? Tolong lu. Ke atas. Nah, jadi bisa dilihat dari codingannya itu sendiri, dan juga kami menggunakan beberapa library, salah satunya library dari I2C untuk menampilkan LCD-nya, dan juga library dari DHT Sensor 22, dan juga kami menggunakan Blink sebagai sistem monitoringnya. Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk codingannya, penjelasan pemrogramannya akan dijelaskan oleh teman saya Dastin Dava. Kepada Dastin, persilakan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Atas lagi, Sabar. Nah, di sini ada beberapa codingan. Di situ ada define blink. Di situ ada 3 line. Define blink itu adalah konfigurasi untuk mengkoneksikannya dengan blink, mengkoneksikan sistem kita dengan blink. Nah, lalu di situ kita menginclude beberapa library kita, yaitu include wifi. Ya, di situ adalah wifi-nya. Lalu ada include blink simple, itu include dari blinknya. Lalu ada DHT itu sensor, dan liquid crystal itu adalah LCD-nya. Nah, di sini ada konfigurasi WiFi, yaitu ada 2, yaitu SSID dan pass. Pass itu passwordnya. Nah, di sini karena kita menggunakan WOKWI sudah menyediakan SSID bawaan, yaitu WOKWI Mingues, dan passwordnya 0. Tidak ada apa-apa. Nah, lalu di sini kita definisikan sensor-sensor atau input dan output yang kita gunakan sesuai dengan pin yang kita gunakan. Seperti DHT pin itu, karena sensor DHT-nya menggunakan pin 15. Dan di sini juga DHT type-nya itu sensor DHT-nya itu tipenya DHT22. Lalu LDR pin-nya itu dikoneksikan ke pin 34. Lalu ada LED pin 1 itu analogikan sebagai kipas, dan LED pin 2 itu sebagai lampunya. Di situ ada pin 27 dan pin 12. Lalu kita konfigurasikan liquidnya dengan codingan seperti tersebut. Nah, di situ ada void baca sensor. Nah, di sini adalah program untuk membaca sensor. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat beberapa variabel untuk menampung nilai dari sensor yang sudah ditangkap. Seperti di situ ada variabel suhu, kelembapan, LDR value, dan intensitas cahaya. Nah, di situ juga kita bisa melakukan sedikit rumus untuk menangkapnya, seperti intensitas cahaya. Di situ kita map gitu. Lalu tambahkan juga 2 variabel untuk kondisi kipasnya, apakah dia hidup atau menyala. Dan di situ juga ada variabel untuk lampunya. Nah, di sini kami menambahkan algoritma cerdas, yaitu
jika suhunya itu besar dari 30 derajat atau kelembapannya itu besar dari 70%, maka kipasnya akan aktif. Jika tidak, jika suhunya itu kecil dari 20% dan kelembapannya itu kecil dari 50%, maka kipasnya itu tidak menyala, tidak dihidupkan. Nah, di situ juga ada fungsi kondisi untuk mengatur lampu. Di situ ditulis jika intensitas cahaya itu kecil dari 50%, maka dia akan menampilkan pada serial printnya cahaya kurang, nyalakan lampu tambahan. Di situ lampunya hidup. Nah, di sini terdapat dua print. Di sini adalah perintah codingan untuk menampilkan pada LCD-nya. Di situ digital write LED pin 1, artinya nilai dari pin 1-nya itu di situ terdapat dua output. Di situ on atau off. Dia ngambil berdasarkan datanya sekarang. Jika kondisi kipas aktifnya itu true, maka dia high gitu. Nah, lalu ada menampilkan data di LCD. LCD clear itu artinya membersihkan nilai tampilan di LCD-nya. LCD kursornya itu 00. Nah, di situ ditampilkan suhu dengan nilai suhu dan Celsius sebagai tandanya, dan ada tanda kipas aktif itu on atau off. Nah, di situ sensor cahayanya juga sama. Nah, untuk yang debugging di serial monitor, di situ adalah tampilan yang putih di bawah itu output yang untuk serial print. Nah, selanjutnya ada mengirim data ke Blink. Di situ menggunakan perintah Blink Virtual Write. Nah, di situ V0, V1, V2, V3 dan V4 itu adalah data yang sudah kita buat pada Blink. Di situ menggunakan V0. V0 itu menampung nilai dari suhu, dari sensor suhu maksudnya. Nah, V1 itu menampung data dari sensor suhu juga, tapi nilai yang kelembapannya dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk void setupnya. Di sini ya standar saja serial begin itu untuk mulainya, yaitu Blink Begin. Ini untuk mengkoneksikan program dengan Blink. Lalu DHT begin atau memulai sensor DHT, LCD, LCD backlight itu lampunya, dan pin mode LED pin 1 itu output, ditandai sebagai output, dan LED pin 2 juga sebagai output. Nah, time serial intervalnya membaca sensor setiap 2 detik untuk serial outputnya. Selanjutnya untuk tampilan monitoringnya akan dijelaskan oleh Sabda. Pindahkan aja. Ini caranya. Ya, salah. Pakanlah, Baiklah, di sini untuk tampilan monitoring pada proyek kami. Jika suhu berada di bawah 30 derajat Celcius dan kelembapan pada 24%, maka kipas off dan lampunya off. Jika suhu kita naikkan menjadi 40 derajat atau di atas 30 derajat Celcius, Sama-sama, ini wifi-nya udah disconnect ya. Konekin ulang. Nah, jika kita naikkan suhunya, maka kipasnya on dan lampunya menyala. Itu aja lah. Itu aja. Di sini kita coba menaikkan cahayanya. Intensitasnya berada pada 3%. Apa lagi? Itu aja. Itu aja. Langsung aja lah, langsung cari. Di sini kita bisa lihat untuk historinya atau data real time-nya. Data terakhir pada jam 1:24 detik dan berikutnya menyesuaikan. Itu ya. Habis. Ayo.
Baik, karena berhubung laptop sudah mati, jadi jikalau teman-teman ada pertanyaan boleh maksimal 1. Oke, saya rasa nggak ada. Saya tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.